dengan pengecualian. Itu artinya teman-teman Sonhoreg di Jawa Timur khususnya harus terus berkarya, tentu dengan catatan. Selama tidak ada unsur pidananya, saya kira Sonhoreg harus tetap jalan. Karena apa? Sonhoreg yang saya amati, saya di Kediri, itu dapat mempersatukan loh. Fatwa MUI ini terlalu gegabah. Jadi kalau kita berbicara son, berarti itu barang. Sama kita pakai filosofi palu. Tahu palu? Palu itu kalau digunakan maku untuk bangun rumah, itu manfaat, maslahat atau mudarat? Orang masalah ini, sudahlah, saya tidak masalah apanya. Saya agak kegampangan ya Pak. Alasan utamanya kan sebetulnya hanya ada dua itu. Ada idza, ada syiaru al-fusaq wasyarabah. Sama kudu ngerti. Jangankan kok yang di sana yang dibunyikan adalah apa begitu. Sholawatane bedeng-bedeng ini mau. Ini yang membuat setiap kali saya ketemu tetangga saya selalu meminta maaf. Secara umum fatwa haram MUI untuk Sonhoreg. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bisa menarik kesimpulan ya. Dari belum kesimpulan Gus, kita masih awal Gus. Iya, maksud saya ya. Dengan keterangan beliau yang mewakili MUI yang asalnya memberikan fatwa haram tentang Sonhoreg, agaknya beliau lunak dengan pengecualian. Itu artinya teman-teman Sonhoreg di Jawa Timur khususnya harus terus berkarya, tentu dengan catatan. Selama tidak ada unsur pidananya, saya kira Sonhoreg harus tetap jalan. Karena apa? Sonhoreg yang saya amati, saya di Kediri, itu dapat mempersatukan loh. Sonhoreg itu mempersatukan itu tidak hanya pengajian. Saya khawatir dengan fatwa MUI berkaitan mengganggu kebisingan. Nanti sholawatan Habib saya itu bisa kena loh. Itu sonnya luar biasa itu. Nanti Gus Gondrong juga kan gitu, walaupun itu di lapangan. Tapi di lapangan pun ketika kita berbicara tetangga, apakah panitia juga menyeleksi ada orang sakit atau tidak seperti yang ditakutkan Kiai? Belum tentu juga. Gitu loh. Jadi yang saya sesalkan, fatwa MUI ini terlalu gegabah. Jadi kalau kita berbicara son, berarti itu barang. Sama kita pakai filosofi palu. Tahu palu? Palu itu kalau digunakan maku untuk bangun rumah, itu manfaat, maslahat atau mudarat? Manfaat. Tapi kalau palu buat mukul kepalanya mahasiswa, bocor, maka jadi mudarat. Nah sekarang persoalannya apa tentang sound system horeg? Volume. Nah itu sebelum memberi fatwa harusnya kiai-kiai kami yang di Jawa Timur ini harus merangkul bukan memukul, harus mengajak bukan mengejek gitu loh. Dirangkul dulu, dipertemukan. Sound system itu Mas ya, itu dapat menciptakan perekonomian ketika Sonhoreg itu gerak. Itu satu sound system. Apalagi kalau battle sound. Battle sound itu perkumpulan sound-sound, konser di lapangan, wah itu ekonominya luar biasa. Nah kalau itu dikombinasi ulama dengan pengusaha sound system, ulama sebagai penasehat, ulama sebagai konsultan, maka bagaimana hasilnya parkirnya, bagaimana hasil tiketnya, kan bisa itu untuk disisihkan untuk anak yatim dan kaum duafa. Tapi saya kaget Gus Rofi mengatakan MUI gegabah. Iya, gegabah. Nah, makanya begini, mengapa saya katakan gegabah? Kalau dari keterangan beliau tadi, saya bisa menyimpulkan ada pengecualian. Padahal yang namanya fatwa haram, contoh, babi haram, tidak ada pengecualian, haram ya haram. Tapi ketika ada pengecualian, berarti teman-teman sound system horeg ini dibolehkan dengan catatan. Berarti suaranya dikurangi, kan begitu. Ya inilah saya katakan gegabah sehingga terjadilah pro dan kontra. Di kiai kami di NU, Yai Muafik juga beda pandangan dengan MUI. Berarti kan ini bermasalah fatwa ini. Padahal yang namanya fatwa itu harus diikuti oleh umatnya. Tapi ketika itu menimbulkan pro kontra, maka ulama yang ada yang memberikan fatwa itu bisa dipertanyakan tentang Kiai. Komentar itu sebagai yang mengeluarkan fatwa. Kalau mengatakan gegabah, andaikan panjenengan mengikuti proses, kami tidak pernah ada satu peristiwa momentum memutuskan fatwa yang lebih lama daripada soal Sonhoreg.
kami 3 jam itu hearing, melakukan eksplorasi. Semua, dari beliau, bahkan dari beliau semua, dari beliau bertiga semua bersuara. Kami hadirkan juga dari guru besar THT, Prof. Nyilo Purnami, beliau juga memaparkan itu semua. Jadi kalau dikatakan gegabah, kami akan membantah itu tidak betul. Kemudian mohon maaf, kalau kemudian Anda menyamakan, misalnya para kiai di Bahsul Masail, dengan gus-gus yang membolehkan, itu jangan dikira itu satu keilmuan. Di bidang kedokteran, dokter itu spesialisnya macam-macam dan banyak. Dan mohon maaf, yang membolehkan itu kita tolok ukur keahliannya di bidang fikih sudah teruji atau belum. Atau jangan-jangan dia hanya penceramah. Penceramah tidak harus menguasai ilmu Quran hadis. Penceramah tidak harus menghafal alfiyah. Dia cukup bercerita. Tapi bagi kami di Komisi Fatwa tidak bisa. Kami sekali lagi, kalau kemudian hasil Komisi Fatwa disamakan dengan hasil dari ceramah beberapa tokoh, itu sama seperti hasil temuan dari dokter kemudian diukur dengan hasil AI misalnya. Jadi mohon maaf. Nggih, Yai, maksud saya begini, Yai. Ulama itu kan harus bijak cara menyikapinya. Jadi perkumpulan sound system ini kan banyak di Jawa Timur, Yai. Ketika seorang ulama memberikan fatwa haram, ini berdampak loh pada keluarganya. Berdampak pada anak-anaknya yang sekolah. Itu bapak kamu itu jualan barang haram. Image-nya seperti itu, padahal beliau ini mengikuti apa kemauan dari tuan rumah itu sendiri. Nah sekarang kalau MUI mempermasalahkan masalah suara karena berhubungan dengan THT misalnya, berarti kan ini ada nasihat. Ulama itu kan memberi nasihat dulu, ya, dikumpulkan semua paguyuban sound system. Tolong ini berdasarkan masukan-masukan yang ada, termasuk orang sakit dan lain-lain. Nah itu jauh lebih bijak, ya. Karena panutan kami ini kan ulama. Ketika ulama menjustifikasi, memvonis haram langsung, nah ini akan mematikan perekonomian termasuk pemilik dari sound system dan dampaknya perekonomian yang ada di daerah-daerah. Nah jujur aja, sound system ini ya, kenapa sih di Timur Tengah itu perang suku, perang antar agama, perang antar golongan? Jawabannya satu, Mbak Yai Sutejo, karena di sana nggak ada sound horeg. Itu aja. Coba kalau ada sound horeg, ya bisa. Kapan Indonesia maju nih? Winginane sing rame-rame masalah haram, aku belum tak pilih dulu. Orang masalah kuine, sudahlah. Saya tidak masalah apanya. Saya agak kegampangan ya Pak. Alasan utamanya kan sebetulnya hanya ada 2 itu. Ada idza, ada syiaru al-fusaq wasyarabah. Sama kudu ngerti. Jangankan kok yang di sana yang dibunyikan adalah apa begitu. Sholawatane bedeng-bedeng ini mau. Ini yang membuat setiap kali saya ketemu tetangga saya selalu meminta maaf. Artinya senggione ini sholawatan, tapi potensinya idza, paham kan? Siapa tahu ada tetangga kami yang kemudian kebetulan sakit, kebetulan sepuh, kebetulan nyapo. Loh, iya bora. Sholawatan api bora. Lah tapi kemudian merugikan, mengganggu dan lain sebagainya. Kita nggak usah ngomongkan opo, gak. Kita ngerti bahwa iki iso nyebabi neraka. Amalul maulid alal wasil ladzi wasaftuhu awalan haramun. Maulid wis cocok ya, maulidan. Ketika di sana ada al munkarat, al muharramat dengan judul maulid pun tetap haram. Wah kena haram. Kapan Indonesia maju nih? Jangan, gak usah son sudah. Kamu darusan naik, darusan Quran bisa mau cekal Quran. Neng pinggir wong turu terus gue. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Apa mas mau waca Yasin. Wah. Tatanane Allah Subhanahu. Wah nyapa gak ngentaikan Nabi langsung sing duwe aturan Ulama hanya menyampaikan apa yang menjadi aturan-aturan syariat dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan lewat Rasulullah, kemudian diterima oleh para sahabat, diterima oleh para tabi'in, atba'i tabi'in, ila akhirih sampai kita hari ini. Ketika kamu sudah menggunakan atribut ulama, maka kamu haram untuk mengatakan, maka kamu bahaya betul. Kalau kamu kemudian mengatakan bahwa
kebiasaan-kebiasaan buruk tadi, tenang saja, tidak apa-apa, itu halal. Oh, tidak bisa, saudara. Buruk ya buruk saja. Bahwa kita tetap melakukan, itu beda. Tapi al-mu'min, khuliqal mu'min, tawwaban nasiyan. Idza dzukira dzakara. Kalau kamu memang mukmin sejati, maka kamu memang benar banyak dosa, banyak keliru, tapi mudah tobat. Dan idza dzukira, ketika diingatkan, ketika dinasihati, kamu ya sadar, paham nggak? Oh iya,